Saya izin memperkenalkan diri, nama saya Roslian dan Melisa, asal dari Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta. Dan saya prodinya PPB 1A. Dan saya di sini ingin menjelaskan tentang resume dari awal hingga akhir Mabidama Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor tahun 2022. Oke, dimulai dari tanggal 8 September 2022, tepatnya pada hari Kamis. Dan di sini hari Kamis menjelaskan materi tentang struktur akademik Politeknik Pembangunan Pertanian dan sejarahnya. Dan hari Jumat tanggal 9 September 2022 saya diberi materi oleh Pak Suherlang SST MP Kepala Unit Asrama. Berikutnya saya dikasih materi oleh ibu dosen dan bapak dosen yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Nawang Wulan Widyastuti SPMSI, yaitu Kepala Perpustakaan. Tapi setelah COVID, hari Sabtu tidak diadakan. Dan jenis-jenis layanannya, layanan baca di tempat, layanan sirkulasi, layanan referensi, layanan penelusuran, literasi informasi, dan konsultasi. Dan itu ada isi perpustakaan, mempunyai koleksi buku, majalah, koleksi referensi, dan koran. Dan setelah itu mencari literatur, Ipusnas, Itani, Indonesia One Search, Repository Kementerian Pertanian, Neliti.com, Portal Garuda, Resources Prapunas, gitu ya. Dan di sini saya juga mendapatkan dari Bang Dika Handian Mulyadi, yaitu Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi, memberi pelayanan terkait teknologi informasi dan memberi komunikasi kepada Sivitas Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Dan dia mempunyai visi menjadi instalasi yang terdepan dalam melayani kebutuhan di bidang laboratorium, komputer, dan multimedia. Dan misinya meningkatkan kerjasamanya. Dan tugas fungsinya yaitu mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi, mengelola akses informasi dan komunikasi, mengatur sistem, mengelola website, merawat perangkat teknologi di instansi. Berikutnya juga saya mendapatkan dari Ibu Rita Setiawati SPMM Kepala Bagian Umum. Kita harus memiliki tujuan pasti, struktur organisasi tentang penyelenggaraan administratif, Kepala Bagian Umum, ya, itu dan ia berkata percuma smart tapi tidak mempunyai attitude, gitu. Jadi di sini tuh Ibu Rita tuh membicarakan tentang attitude ya, jadi kayak percuma gitu ya, mau sepintar apapun dia orang tersebut, beliau gitu ya, tapi tidak mempunyai sopan santun, tidak ramah, intinya tuh attitude-nya tidak sangat bagus, ya udah pasti dipandangnya juga tidak bagus. Jadi kita harus mempunyai attitude yang sangat bagus supaya kita dikenal orang-orang yang lingkungannya semakin baik sama kita, karena attitude kita sendiri pun memberi positive vibes untuk mereka, gitu ya. Ada pengenalan jurusan prodi, yaitu Sekretaris Jurusan Ibu Noni Musyarofa SPMSI dan Ibu Aid Mariani SPPM PD, Ketua Program Studi PPB. Dan di sini ada Ibu Endang Krisnawati SPMP, Ketua AGH. Dan di sini ada 3 jurusan ya, gitu. PPB Diploma 4, AGH Diploma 4, dan ada TMP Diploma 3. Jadi PPB dan AGH itu mempunyai kuliah yang sangat lumayan lama, 4 tahun. Tapi perbedaannya TMP itu dia mempunyai 3 tahun saja untuk kuliahnya, gitu, batas kuliah terakhirnya, gitu ya. Terus di sini ada pelaksanaan penyuluhan. Itu menjelaskan tentang visinya menjadikan program studi penyuluhan PPB yang unggul di tingkat global dalam menyiapkan SDM.
dan ia mempunyai ruang lingkup penyuluhan pertanian, fasilitator pertanian organik, dan agro-social pressure, dan mempunyai pencapaian kompetensi keahlian berbasis kurikulum prodi PPB, yaitu ada beberapa ya: pembentukan karakter, perencanaan penyuluhan, produksi media penyuluhan, pelaksanaan penyuluhan, fasilitator pertanian organik, evaluasi penyuluhan, pengkajian penyuluhan, dan ada penyuluhan pertanian ahli. Dan di sini juga ada fasilitas PPB juga, dan TEFA PB, TEFA laboratorium, micro teaching, dan laboratorium multimedia, sinergi TEFA AGH dan TMP gitu. Punya ruang kelas, lahan praktik, gudang gitu. Dan saya ingin juga menjelaskan lagi lebih. Saya saat itu ketemu dengan Kak Ayu dan Bang Fando. Kebetulan mereka ngasih materi yang sangat luar biasa ya. Dan saya ketemu Bang Kim Yun, Bang Fando, Kak Ayu, Kak Arsyad gitu ya. Kalau Kak Ayu tuh mempunyai talk show Mabidama 2022, mahasiswa berprestasi intelektual menginspirasi. Ini mahasiswa yang berprestasi yaitu Bang Fando dan Bang Kim Yun, Bang Zulki Arsyad. Terus habis itu, setelah itu mereka mempunyai motivasi yang sangat bagus untuk menginspirasi mahasiswa baru di sini, yaitu ia mempunyai motivasi selagi ada peluang mau berjuang, selagi ada niat pasti ada jalan. Dan mereka bilang juga kenalkan diri kita ke banyak orang gitu, supaya kita semakin banyak berpengalaman, semakin kita juga menambah wawasan, kita semakin tahu apa sih hal ini hal itu gitu. Juga harus mempunyai 3, yaitu public speaking, personal branding, dan penampilan. Dan masuk di materi organisasi LDK, Grand Design dakwah. Terus setelah itu Dustur Ilahi, dia hendaklah ada di antaramu segolongan umat yang menyeru. Di sini definisi LDK wilayah 1, pengurus yang berfungsi sebagai koordinator program kerja sentra penanggung jawaban. Fungsinya wadah penyaluran aspirasi dan potensi, dan tujuannya melahirkan kader pemimpin umat mengharumkan nama baik Polbangtan Bogor. Dan potensinya visi menumbuhkan semangat dan kesadaran dakwah, dan mempunyai bidang pembinaan, syiar, dan dakwah. Dan karena dakwah adalah cinta, maka aku rela memberi semua untuknya. Dan di sini saya bertemu dengan Kak Faiza dan Kak Ayuning, dan Bang Fahad dan Bang Hilal, dan mereka memberitahu tentang BPM gitu ya, lebih dekat dengan organisasi BPM, pengenalan organisasi oleh BPM. Dan Komisi 1 melakukan evaluasi kebijakan, yang kedua membuat aturan dipakai maba, dan yang ketiga asuransi maba, dan keempat komunikasi. Dan ada persyaratan khusus badan eksekutif mahasiswa. Dan di sini saya ingin menjelaskan dari Kanabila Azara, tugas untuk mengawasi mahasiswa yang sakit, yaitu KSR PMI Uningep. Yang saya tahu mereka tuh sangat baik dan sangat sabar merawat kita yang sedang sakit gitu ya, sangat-sangat pengertian, perhatian gitu. Dan saya dapat materi dari Bapak Bayu, yaitu UPPM, fokus kepada pelatihan dan petani muda Subang, Cianjur, dan Sukabumi. Banyak, salah satunya UPPM pelatihan tersebut, aktivitas yang sedang berjalan, stunting atas ibu. Dan UPPM bekerja sama dengan Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor, salah satunya YES, berusaha di bidang peternakan. Tahun 2020 sempat mengalami vakum dan aktif membagi tahun 2021. UPPM juga membantu kelompok tani di belum daftar
di Pusdiktan UPPM mengajarkan simpel dan praktis. Lahan pangan adalah untuk menanam lahan pangan tanam padi, jagung, talas, dan kacang-kacangan dan lain sebagainya. Untuk struktur organisasi, Pak Hairudin yang bertugas untuk menjadwalkan jadwal tanam, namun untuk pengusahaan Pak Dahlan, lahan pangan ini biasanya digunakan penunjang mata kuliah teknologi produksi tanaman pangan dan PWMP. Jika tidak digunakan untuk PWMP atau praktek lahan pangan, unit produksi ini untuk bayar pajak PMBP. Itu. Dan saya di sini mendapatkan materi lagi tentang multimedia, yaitu laptop, kamera, draw, dan diameter. Dan di sini ia mempunyai radio. Jadi kita di sini bisa siaran radio kali ya gitu ya. Jadi bisa berita, musik, siaran, iklan, dan lain sebagainya. Dan berita jarak dan komersil 10-30. Non iklan layanan masyarakat. Dan saya mendapatkan materi lagi dari Pak Wasrop Nasruddin, pengertian dan ruang lingkup kewirausahaan, karakter wirausaha. Latar belakangnya ialah keberhasilan suatu negara ditentukan oleh SDA, SDM, ITEX, keberhasilan Taiwan dan RSI minus SDA. Dan di sini fungsi sistem penyuluhan pertanian yaitu meningkatkan kemampuan kepemimpinan manajerial dan kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha. Di sini ada hasil survei yang menarik, ternyata 95% kekayaan di dunia ini dimiliki oleh sekitar 5% populasi dunia. Dengan kata lain 95% populasi dunia tersebut untuk memperoleh hanya 5% kekayaan tersisa. 5% orang yang menguasai mayoritas kekayaan ini adalah para pengusaha sukses pada berbagai bidang yang tersebar. Ketika ditanyakan kepada para pengusaha sukses konglomerat tersebut, ternyata uang modal visi. World Economic Forum WEF, sebuah lembaga internasional yang membuat perangkat daya dan daya sang sebuah negara, mencatat bahwa Indonesia mengalami penurunan daya sang selama 3 tahun berakhir ini berturut-turut pada peringkat 44 tahun. Dan daya sang globalnya itu inovasi dan ukuran pasar. Dan di sini terminologi daya saing bermula dari konsep yang dikembangkan oleh Michel E. Porter dalam bukunya yang terkenal The Competitive Adventure of a Nation, ditulis 1918. Wirausahaan dalam perekonomian suatu negara berperan dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapat masyarakat, mengombinasikan faktor-faktor produksi, alam, tenaga kerja, modal, dan keahlian, dan meningkatkan produktivitas nasional. Wikipedia 2013. Produktivitas nasional Wikipedia 2013. Berbagai sumber menyatakan kualitas sumber daya tersebut berkaitan persentase wirausahaan dibanding dengan jumlah penduduk seperti Amerika Serikat 12%, Jepang, RRC 10%, Singapura 7%. Publika Agustus 2015. Dapat diaplikasikan pada kegiatan profit oriented dan social benefit. Belum optimalnya tingkat kewirausahaan pada tataran petani. Dan kegiatan yang luas cakupan yaitu di ladang, dari ladang hingga meja makan, from to table, mulai dari prapanen, pasca panen, pengelolaan produk. Tugas utama wirausahaan adalah melakukan perubahan kreatif untuk meningkatkan daya saing dalam bisnis di bidang pertanian. Definisi kewirausahaan yaitu suatu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda, dan penerapan kreativitas dan keinovasian untuk memecahkan permasalahan dengan upaya untuk memanfaatkan peluang yang dihadapi setiap hari. Dan kreativitas, kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan menemukan cara-cara baru. Kreativitas adalah kemampuan untuk mengembangkan ide-ide
dan semangat, perilaku, kemampuan, sifat keberanian, keutamaan, dan keteladanan. Dan ia mempunyai sejarah kewirausahaan di luar negeri sudah dikenal dari abad 16, dipopulerkan oleh orang Prancis bernama Richard Cassin tahun 1755 dengan nama Enter Pisser, pengusaha. Di Indonesia pada akhir abad ke-20, Ondermender Belanda, Andermeder Jerman. Pendidikan kewirausahaan di Eropa, Amerika Serikat, dan Kanada mulai dirintis tahun 1950. Dan pengajaran entrepreneurship atau small management di beberapa negara maju dimulai 1970. Dan sini kita mendapatkan nasihat dan dakwah dari Pak Yoyono Haryanto, keikhlasan dan bersyukur. Di sini ada 5 ciri pemuda ideal dalam Islam, yaitu masa muda, masanya untuk berkarya, lebih baik berbuat hal-hal kecil dibanding berkomentar banyak tentang orang lain perbuat. Pemuda adalah masa penuh energi, sekaligus sebagai pelanjut masa depan generasi. Dan dalam Islam, sosok pemuda ideal seperti dideskripsikan dalam Al-Quran memiliki 5 kriteria. Memiliki keberanian, syaja'ah dalam menyatakan yang hak itu benar, yang salah itu balil. Dan kedua, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Ketiga, selalu berusaha dan berupaya untuk berkelompok. Dan yang keempat, selalu berusaha untuk menjaga akhlak dan kepribadiannya. Dan yang kelima, memiliki etos kerja dalam etos usaha yang tinggi. Dan sekian dari saya video resume dari awal hingga akhir Mabidama tahun 2022. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.